Halo semuanya, senang sekali bisa ketemu lagi. Kita mau saat itu sama-sama ya. Yuk, kita sama-sama berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Sama-sama kami mau saat teduh. Urapi kami, ya Bapa, urapi kami Allah Roh Kudus, mengalir lebih lagi. Saat ku menyembahmu, saat kami memujimu Tuhan, saat ku memujimu, Kau bertata di atas. Sekali lagi ya, saat kami menyembahmu, saat ku menyembahmu, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, iramaya namaya nananaya nananamaya su, iranaya na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 . Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan hadirat
hadirat-Mu menjamah dan lawat setiap kami, Allah Roh Kudus. Oh, Iramaya Ramaya Raya Ramaya Ramaya Susya Iramaya Ramaya 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 Iramaya Raya Ramaya. Mari terus menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Iramaya Ramaya Ramaya Su Iramaya Ramaya Ramaya Iramaya Ramaya Ramaya Waramaya Si. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Waktu kami mengangkat tangan, kami menyembah Engkau, kami tahu Allah kami adalah Allah yang dekat. Hadirat Allah penuh dengan sukacita. Hadirat-Mu Tuhan menjadi tempat kesukaan untuk kami. Saat teduh Tuhan bukanlah beban, saat teduh adalah kesukaan. Karena kami datang kepada Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami akan baca Alkitab. Biar setiap ayat-ayat Alkitab yang kami baca, Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau menolong kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Alright, kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Di kitab Yohanes 16, kita baca dari ayat yang keempat sampai ke-15. Nanti kakak akan baca dulu ayat 4. Kalian ikut Kak Vina ya, baca ayat selanjutnya. Yohanes 16 ayat yang keempat sampai 15. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, dari ayat yang tadi kita baca, diceritakan tentang Roh Kudus yang dikatakan sebagai penghibur yang akan datang setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Roh Kudus ini di hidup kita peranannya adalah Ia akan menginsafkan. Menginsafkan itu artinya membuat kita sadar akan dosa dan kesalahan kita dan membuat kita mau berubah, gitu ya. Dikatakan juga Ia adalah Roh kebenaran, Ia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menolong kita hidup benar. Di dalam kehidupan kita, setiap kali kita itu habis bikin kesalahan, pasti otomatis di hati kita akan ada perasaan tidak enak. Kita kehilangan damai sejahtera gitu ya. Hati kita jadi tidak enak, gelisah. Nah, kita harus bedakan nih
harus benar-benar bisa mengenali mana yang adalah teguran Roh Kudus dan mana yang sebenarnya dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Tema saat teduh kita hari ini adalah dengarkan teguran, bukan intimidasi. Bedanya apa? Teguran itu datangnya dari Roh Kudus, tujuannya adalah untuk membawa kita kembali mendekat kepada kasih Allah. Sedangkan intimidasi itu datangnya dari roh jahat. Tujuannya adalah membuat kita semakin jauh dari kasih Allah. Jadi pastikan yang kita pilih untuk dengarkan adalah teguran Roh Kudus. Setiap kali di hati kita ada perasaan tidak enak karena kita baru melakukan kesalahan, langsung ikuti tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita datang kepada Allah di dalam doa untuk meminta pengampunan. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, maka Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kesalahan, dari segala kejahatan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan pengampunan, dengan minta pengampunan, Roh Kudus akan menolong kita tidak kembali lagi kepada dosa itu. Tapi beda dengan intimidasi. Intimidasi akan menghalangi kita mendekat kepada Allah. Kata-kata intimidasi kegelapan itu begini loh. Kamu gak akan bisa lepas dari dosa itu. Kamu gak layak datang kepada Tuhan di dalam doa. Percuma kamu berdoa, toh kamu setelah itu masih jatuh dalam dosa lagi kan? Kamu gak bisa lepaskan dari dosa itu. Tuhan gak mau dengar doamu. Kamu udah bolak-balik jatuh dalam dosa yang sama. Stop! Itu namanya intimidasi. Kita ambil keputusan, kita tidak akan dengarkan intimidasi. Yang akan kita dengarkan adalah teguran Roh Kudus. Karena teguran Roh Kudus menolong kita kembali kepada kasih Allah. Karena orang yang dikasihi, diampuni, yang akan punya kekuatan untuk berubah. Bukan orang yang takut akan hukuman. Amin. Kalau hari ini ada di antara kalian yang masih bergumul dengan perasaan bersalah, yang masih merasa, aku kok gak bisa lepas ya dari dosa ini. Dosa tertentu mungkin kalian terikat. Kalian sudah bolak-balik minta ampun. Tapi kembali lagi ke dosa yang sama. Dengarkan. Selalu tetap dengarkan teguran Roh Kudus. Jangan pernah dengarkan intimidasi roh jahat. Kita berdoa ya. Kita semua arahkan tangan ke depan. Kalau ada di antara kalian yang hari-hari ini kehilangan damai sejahtera. Yang ada di telinga kalian adalah suara-suara yang berkata kamu gak layak. Kamu gak layak datang kepada Tuhan. Kamu gak layak melayani Tuhan karena kamu masih terikat dosa. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, I silent every voice. Kami mengikat setiap suara-suara intimidasi yang bukan dari Tuhan. Biarkan hanya suara Roh Kuduslah yang kami dengar. Di dalam nama Yesus, arahkan tanganmu ke depan. Sepakat dengan kakak. Akui dosamu. Roh Kudus menjamahmu hari ini. Akui di tempatmu saat ini. Katakan, Tuhan Yesus ampuni dosaku. Kakak akan berdoa, Roh Kudus menjamahmu hari ini. Kina bahana mayara nabahani mikanda bayara bataka nabayara baka. Roh Kudus, Roh kebenaran. Engkau yang menginsafkan kami akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau adalah Roh Allah yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Hamba-Mu berdoa. Biarkan setiap orang yang mengikuti saat teduh ini dan mengaku dengan tulus di hadapan-Mu. Kami minta saat ini kuasa dosa itu dipatahkan dalam kehidupan orang-orang ini Tuhan. Anak-anak ini Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu kuat dan terlalu besar yang tidak bisa diampuni dan dipatahkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biarkan mulai hari ini Kau akan memberi hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kali ada teguran, ikutilah teguran Roh Kudus itu. Dan jangan dengarkan intimidasi iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.